10 November 1945 bukan sekedar tanggal dalam kalender sejarah. Hari itu adalah simbol keberanian luar biasa yang mengguncang dunia. Hari ketika rakyat Surabaya, para pemuda, ulama, santri, buruh, hingga rakyat kecil bangkit melawan kekuatan militer modern Inggris dan sekutu-sekutunya. Namun, pertempuran dahsyat itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah puncak dari bara kemarahan, pengkhianatan sejarah, dan tekad mempertahankan harga diri bangsa. Untuk memahami heroisme itu, kita harus kembali ke awal, ke saat ketika kemerdekaan Indonesia baru saja mulai bernafas. 17 Agustus 1945, proklamasi dikumandangkan. Indonesia menyatakan diri merdeka setelah lebih dari 3,5 abad dijajah. Tetapi, kemerdekaan itu masih rapuh, baru di atas kertas, belum sepenuhnya di tangan bangsa sendiri. Jepang yang kalah perang masih memegang senjata dan menguasai fasilitas penting. Mereka secara resmi masih bertanggung jawab menjaga keamanan hingga sekutu datang. Rakyat Indonesia hidup dalam euforia kemerdekaan, namun juga dalam bayang-bayang ancaman bahwa penjajah bisa kapan saja kembali. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, sekutu mulai datang ke Indonesia. Secara resmi, tugas mereka adalah melucuti pasukan Jepang, membebaskan tawanan perang, dan menjaga stabilitas keamanan. Namun, kedatangan mereka tidak murni netral. Bersama Inggris, masuk pula organisasi NICA, pemerintah sipil Hindia Belanda yang ingin memulihkan kolonialisme Belanda di Indonesia. Kehadiran NICA menjadi ancaman serius bagi kemerdekaan. Inggris ingin menjalankan mandat, Belanda ingin kembali berkuasa, dan Indonesia bertekad mempertahankan kemerdekaan. Surabaya menjadi panggung paling panas dari pertemuan tiga kepentingan ini. Surabaya berbeda dari kota lain. Semangat nasionalisme dan keberaniannya sudah teruji sejak lama. Pemuda, santri, buruh, dan masyarakat bergabung membentuk barisan perjuangan. PKR, Pemuda Republik Indonesia, Hizbullah, Sabilillah, hingga berbagai laskar rakyat. Senjata direbut dari markas Jepang, bukan menunggu komandan pusat. Rakyat Surabaya bergerak cepat, spontan, penuh keberanian untuk mempertahankan merah putih. Kota pahlawan itu mulai menunjukkan identitasnya. September 1945, ketegangan memuncak ketika di atas Hotel Yamato, kini Hotel Majapahit, berkibar bendera Belanda merah, putih, biru. Bagi rakyat Surabaya, itu adalah penghinaan. Baru sebulan merdeka, simbol penjajahan sudah berani dikibarkan kembali. Massa mengepung hotel, diplomat Belanda, Wivisi, Pro Ekman menolak menurunkannya. Ketika diplomasi gagal, pemuda-pemuda Surabaya naik ke atap hotel, meropek bagian biru dari bendera tersebut. Tinggallah merah putih berkibar dengan gagah. Tindakan itu mengirim pesan keras, Surabaya tidak akan diinjak lagi. Namun bagi Belanda, itu dianggap penghinaan besar. Bibit dendam mulai tumbuh.
25 Oktober 1945, Brigade 49 Inggris di bawah Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Walau Inggris mengaku datang untuk melucuti senjata Jepang, rakyat Surabaya melihat bahwa mereka juga membawa penjabat Nica, tanda Belanda ingin kembali. Perundingan dilakukan dengan para pemimpin lokal, termasuk Gubernur Suryo. Surabaya menyatakan menerima kehadiran sekutu. Hanya jika Belanda tidak terlibat, Inggris setuju. Namun, realitas di lapangan jauh berbeda. Provokasi Nica dan kesalahpahaman mulai memercik konflik. Ketegangan pecah menjadi pertempuran pada 27 Oktober 1945. Kontak senjata antara rakyat Surabaya dan pasukan Inggris tidak terhindarkan. Dalam 3 hari pertempuran sengit, justru rakyat Surabaya berhasil menguasai banyak titik kota. Inggris terdesak, sebuah pukulan memalukan bagi pasukan sekutu yang baru menang Perang Dunia II. Pada 30 Oktober, gencatan senjata tercapai. Namun sore itu, peristiwa tragis terjadi di Jembatan Merah. Mobil yang membawa Brigadir Jenderal Malabi meledak dan Malabi tewas. Kematian Malabi menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Inggris marah besar. Mereka kini memiliki alasan untuk menyerang Surabaya secara habis-habisan. November 1945, Mayor Jenderal Robert Panzer mengeluarkan ultimatum keras. Seluruh rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata tanpa syarat. Jika tidak, Surabaya akan dihancurkan. Rakyat Surabaya menolak. Menyerah berarti mengubur kemerdekaan. Pidato Bung Karno pun membakar semangat rakyat. Lebih baik hancur lebur daripada dijajah kembali. Para ulama menguatkan tekad rakyat. Resolusi jihad menegaskan, membela tanah air adalah kewajiban. Surabaya sudah menentukan pilihan mereka akan melawan. Kota Surabaya bersiap menghadapi badai. Senjata sederhana dirakit, bambu, runcing, senjata rampasan, kendaraan tempur Jepang yang diperbaiki. Tak banyak yang yakin bisa menang melawan pasukan modern Inggris. Namun, bagi rakyat Surabaya, harga diri bangsa jauh lebih berharga dari nyawa. Tragedi 10 November 1945 tidak muncul begitu saja. Ia adalah rangkaian peristiwa panjang untuk mempertahankan kemerdekaan. Insiden bendera di Hotel Yamato, kedatangan sekutu dan Nica, pertempuran 27-30 Oktober, hingga tewasnya Malabi, semuanya menjadi alasan Surabaya berdiri tegak melawan penjajahan. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tetapi dibayar dengan darah, keberanian, dan pengorbanan. Semangat pejuang Surabaya menjadi pesan abadi bagi generasi bangsa. Kemerdekaan tidak hanya untuk dirayakan,